Selamat datang kembali. Di sini, kita akan coba bedah bareng topik-topik yang kelihatannya rumit. Nah, hari ini, giliran kita ngobrolin soal metode simplex dalam pemrograman linear. Oke, biar nggak bingung, kita udah siapin nih peta jalannya. Anggap aja ini resep buat nemuin solusi paling optimal. Yuk, kita mulai. Nah, pertanyaan pertamanya, kenapa sih kita butuh metode simplex? Emangnya kenapa? Coba deh bayangin, Anda punya bisnis dengan puluhan produk. Masing-masing punya batasan bahan baku, waktu produksi, macam-macam lah. Terus, Anda mau cari keuntungan maksimal, gimana caranya? Mau digambar di grafik? Wah, udah nggak mungkin lagi kan? Iya sih, kalau variabelnya cuma 2, pakai metode grafik masih bisa, gampang. Tapi di dunia nyata, masalahnya kan jauh lebih ribet. Nah, disitulah metode simplex ini jadi jagoannya. Ini alat yang kita butuhkan buat masalah yang lebih kompleks. Oke, sama kayak masak, sebelum kita mulai memasak angka-angkanya, kita harus siapin dulu semua bahan-bahannya. Istilah kerennya mise en place. Bagian persiapan ini, wah ini penting banget. Jadi, ada dua hal utama yang harus kita lakuin. Pertama, kita poles sedikit fungsi tujuan kita. Kedua, kita ubah semua batasan yang ada jadi bentuk persamaan yang lebih rapi. Langkah pertama, gampang banget. Lihat fungsi tujuan kita. Semua yang ada di kanan tanda sama dengan, kita lempar aja ke kiri. Jadi, di sebelah kanan tinggal angka 0. Simpel kan? Berikutnya, kita kenalan sama yang namanya variabel slack. Gampangnya gini, variabel ini tuh kayak pengisi ruang kosong. Dia mengubah tanda kurang dari atau sama dengan, jadi tanda sama dengan yang presisi. Jadi, semua batasan kita sekarang jadi persamaan yang pas. Nah, setelah semua bahan siap, fungsi tujuan udah rapi, batasan udah jadi persamaan, sekarang waktunya kita susun semuanya ke dalam satu wadah. Inilah dia, tabel simplex awal kita. Oke, persiapan selesai. Sekarang kita masuk ke inti resepnya. Kita akan mulai mencari solusi terbaik, langkah demi langkah. Oke, tabelnya udah jadi. Pertanyaannya sekarang, dari mana kita harus mulai? Variabel mana nih yang harus kita utak-atik duluan, biar hasilnya paling maksimal? Caranya gampang banget. Lihat baris paling atas, baris Z, cari angka yang paling negatif. Paling negatif loh ya, bukan paling kecil. Di sini kan ada min 3 dan min 5, berarti kita pilih min 5. Artinya apa? Menaikkan variabel X2 bakal ngasih kita peningkatan keuntungan paling cepat. Nah, kolom X2 ini sekarang jadi kolom kunci kita. Oke, kita udah tahu mau naikin X2. Tapi, bisa dinaikin seberapa banyak? Pasti ada batasnya kan? Sebelum kita nabrak salah satu aturan atau batasan yang ada. Buat nyari tahu batasannya, kita hitung yang namanya indeks atau rasio. Gini caranya, ambil angka di kolom paling kanan, kolom NK, terus bagi sama angka yang sebaris di kolom kunci kita tadi. Nah, kita cuma peduli sama hasil bagi yang positif ya. Dari hasil yang positif itu, cari yang nilainya paling kecil. Di kasus ini, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Inilah rasio terkecilnya. Artinya, baris S2 ini jadi baris kunci kita. Titik pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, itulah dia, elemen pivot kita, yaitu angka 3. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Dengan elemen pivot yang udah kita temukan, kita bakal menyulap tabel ini jadi solusi baru yang jauh lebih baik. Jadi kita akan pakai rumus ini untuk menghitung ulang setiap baris di tabel. Tujuannya apa sih? Simple aja, kita mau ubah angka pivot padi jadi 1, dan semua angka lain di kolom kunci itu jadi 0. Proses ini bakal ngasih kita tabel baru dengan solusi yang sudah ditingkatkan. Dan inilah hasilnya setelah putaran pertama. Coba lihat baris Z di kolom paling kanan. Wow, nilai solusi kita langsung lompat dari 0 ke 25. Keren kan? Tapi pertanyaannya, apa kita udah selesai? Udah optimal belum? Jawabannya, belum. Kenapa? Karena di baris Z itu masih ada angka negatif, yaitu minus 3. Selama masih ada angka negatif di baris Z, itu artinya solusinya masih bisa kita tingkatkan lagi. Jadi kita harus ulangi lagi prosesnya. Oke, jadi kita ulangi lagi semua langkah tadi dari awal. Cari kolom kunci baru, cari baris kunci baru, hitung lagi semuanya. Dan setelah putaran kedua, kita sampai di tabel ini. Coba perhatikan baik-baik baris Z-nya. Udah nggak ada lagi kan angka negatif? Nah, inilah tandanya. Kita sudah sampai di solusi yang paling optimal. Setelah kerja keras tadi, sekarang saatnya panen. Jawaban yang kita cari-cari dari tadi itu sebenarnya ada di depan mata kita, tersembunyi di dalam tabel akhir ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nilai keuntungan maksimal yang bisa kita dapat atau nilai Z-nya ada di pojok kanan atas. Angkanya adalah 27,5. Terus, gimana caranya dapat keuntungan 27,5 itu? Gampang.
Lihat aja kolom NK lagi. Di situ tertulis X1 harus bernilai 5/6 dan X2 harus bernilai 5. Itulah kombinasi terbaiknya. Jadi, intinya apa sih? Metode simplex ini pada dasarnya adalah resep langkah demi langkah. Dia mengubah masalah optimasi yang kelihatannya pusing banget jadi serangkaian proses yang logis yang pasti akan nuntun kita ke jawaban yang paling bagus. Nah, sekarang setelah kita lihat resepnya, coba deh pikirin, pola pikir sistematis kayak gini, di mana lagi ya bisa kita pakai buat dapat hasil maksimal di kerjaan, atau bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal matematika, tapi soal cara membuat keputusan yang lebih cerdas.